Selamat sore, saya Staril Gilbert Pangaribuan dengan NPM 2213021048. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian darah, yang kedua alat peredaran darah, yang ketiga kelainan dan sistem peredaran darah. Apa sih darah itu? Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup, tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Istilah medis yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hemato, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu haima yang berarti darah. Darah mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, urea dikeluarkan melalui ginjal. Yang ketiga, mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu atau endokrin yang dilakukan oleh plasma darah. Yang keempat, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel-sel dalam darah merah. Yang kelima, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. Yang keenam, menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. Yang ketujuh, menjaga kebersihan suhu tubuh. Darah dibedakan menjadi dua komponen, yaitu cairan dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah juga sering disebut sebagai eritrosit, yang berasal dari eritros yang berarti merah, dan kailos yang berarti selubung atau sel. Sel darah merah adalah jenis sel darah yang paling banyak terdapat di dalam darah dan berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, serta membantu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru ketika bernapas. Bagian dalam eritrosit terdiri dari hemoglobin, sebuah biomolekul yang dapat mengikat oksigen. Hemoglobin akan mengambil oksigen dari paru-paru dan insang, dan oksigen akan dilepaskan saat eritrosit melewati pembuluh kapiler. Warna merah sel darah sendiri berasal dari warna hemoglobin, yang unsur pembuatnya adalah zat besi. Pada manusia, sel darah merah dibuat di sumsum tulang belakang, lalu membentuk kepingan bikonkav. Di dalam sel darah merah tidak terdapat nukleus. Adapun sel darah merah pada manusia berjumlah sebanyak 5-6 juta per mm kubik. Sel darah merah sendiri aktif selama 120 hari sebelum akhirnya dihancurkan. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari ancaman infeksi, penyakit menular, dan serangan zat asing yang berbahaya. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dan bergerak secara amoeboid, dan dapat menembus dinding kapiler atau diapedis. Dalam keadaan normalnya, terkandung 4 kali 109 hingga 11 kali 109 sel darah putih di dalam seliter darah manusia dewasa yang sehat, atau sekitar 7.000 sampai 25.000 sel per tetes. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 6.000 sampai 10.000 atau rata-ratanya 8.000 sel darah putih. Dalam kasus leukemia,
Jumlahnya dapat meningkat hingga 50.000 sel per tetes. Adapun untuk umur sel darah putih adalah sekitar 12 hari. Keping darah atau trombosit. Keping darah adalah sel anuklear nuliploid yang berarti tidak mempunyai nukleus pada DNA-nya, dengan bentuk tak beraturan, tidak berwarna, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, yaitu diameter 2-3 μm, dan mudah pecah bila tersentuh benda kasar. Keping darah dibentuk di dalam megakrosit, sumsum tulang merah. Keping darah tersirkulasi dalam darah dan terlibat dalam mekanisme hemostatis tingkat sel dalam proses pembekuan darah dengan membentuk darah beku. Rasio plasma keping darah normal berkisar antara 200.000 sampai 300.000 keping per milimeter kubik. Nilai di bawah rentang tersebut dapat menyebabkan pendarahan, sedangkan nilai di atas rentang yang sama dapat meningkatkan resiko trombosis. Selanjutnya ada alat peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruangan, yakni serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Berikut adalah bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Yang pertama ada aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh. Letaknya di bagian atas jantung. Ini dia aorta. Fungsi aorta adalah untuk membawa darah yang mengandung oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Yang kedua ada katup aorta. Katup aorta adalah katup yang memisahkan ventrikel kiri dengan aorta. Ini dia katup aorta. Perubahan tekanan darah pada kedua sisi katup menyebabkan katup dapat terbuka dan tertutup. Fungsi katup aorta adalah untuk mencegah darah mengalir ke arah yang salah. Yang ketiga ada vena cava superior. Vena cava superior adalah vena besar dalam tubuh. Letaknya juga di bagian atas jantung. Lebih tepatnya ini. Fungsi vena cava superior adalah untuk membawa kembali darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh bagian atas ke jantung. Yang keempat ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah arteri yang mengangkut darah dari jantung ke paru-paru. Letaknya ini yang sebelah kanan dan yang ini sebelah kiri. Fungsi arteri pulmonalis ini untuk mengganti karbon dioksida dan uap air yang ada di dalam darah dan oksigen. Yang kelima ada atrium. Atrium adalah bentuk jamak dari atria yang sama artinya dengan serambi. Terdapat 2 atrium, yaitu atrium kiri, ini atrium kiri, dan atrium kanan. Ini dia atrium kanan. Fungsi atrium kiri adalah menerima darah dari paru-paru yang kaya oksigen dan membawanya ke ventrikel kiri. Sedangkan fungsi atrium kanan adalah menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida, kemudian membawanya ke ventrikel kanan. Yang keenam ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri. Ukurannya lebih kecil dari vena cava dan terdiri dari vena pulmonalis kanan, ini dia, dan vena pulmonalis kiri. Fungsi vena pulmonalis adalah untuk membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketujuh ada katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis atau katup tricuspid adalah katup yang terdiri dari 3 daun katup.
Katup ini dapat terbuka jika sistole berkontraksi dan dapat menutup kembali. Ini katup tricuspid. Fungsi katup tricuspidalis adalah untuk memisahkan atrium kanan dan membantu mengalirkan darah misken oksigen dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Yang kedelapan ada katup mitral. Katup mitral atau bicuspid adalah katup yang memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup ini dapat terbuka saat darah kaya oksigen di atrium kiri hendak mengalir ke ventrikel kanan. Katup mitralnya ini letaknya ada di sebelah kanan jantung, lebih tepatnya di bawah atrium kiri. Fungsi katup mitral adalah untuk mencegah darah yang telah berada di ventrikel kiri kembali ke atrium kiri. Yang kesembilan ada ventricle. Ventricle adalah 2 ruang kosong dari 4 ruang di bagian bawah jantung. Ventricle juga disebut sebagai bilik. Ada 2 macam ventricle, yaitu ventricle kiri. Ini dia. Mohon maaf tertutupi gambar. Dan ada ventricle kanan. Ini yang kanan. Fungsi ventricle adalah untuk menerima darah dari atrium kemudian membawanya keluar dari jantung. Fungsi ventricle kiri adalah menerima darah dari atrium kiri dan membawanya ke seluruh tubuh. Fungsi ventricle kanan adalah menerima darah dari atrium kanan dan membawanya ke paru-paru. Serta ada vena cava inferior. Vena cava inferior atau vena cava inferior adalah vena terbesar dari tubuh manusia. Letaknya ada di sini bagian kiri bawah jantung, lebih tepatnya maksudnya di bagian bawah kanan jantung, lebih tepatnya tepat di bawah ventrikel kanan. Fungsi vena ini adalah membawa darah dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan jantung. Jadi darah akan mengalir ke atrium kanan jantung. Ini dia, bisa kita lihat macam-macam peredaran darah. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu membawa darah dari jantung, maksudnya dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sementara peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi dibedakan menjadi 2. Yang pertama pembuluh nadi terbesar atau aorta, yaitu yang merupakan pembuluh darah yang keluar dari bilik kiri dan mengangkut darah yang mengandung oksigen. Yang kedua adalah pembuluh nadi terkecil atau pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis, yang merupakan pembuluh darah yang keluar dari bilik kanan menuju paru-paru dan mengangkut darah yang mengandung karbon dioksida. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Vena adalah pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Vena dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada vena cava superior, yaitu yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke serambi kanan jantung. Yang kedua ada vena cava inferior, yaitu vena yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan jantung. Dan yang ketiga ada vena pulmonalis, yaitu vena yang membawa darah mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Dan pembuluh darah yang terakhir adalah kapiler. Kapiler adalah
pembuluh halus yang terdapat di berbagai organ tubuh. Dindingnya tipis, dan pada pembuluh inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu beberapa kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Hipertensi disebabkan oleh makanan berlemak, makanan bergaram, dan usia tua. Gejalanya adalah otot leher tegang dan sering marah. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Ini dapat terjadi baik sebagai suatu kondisi sendiri atau sebagai gejala dari berbagai kondisi. Penyebab tekanan darah rendah adalah kurangnya mengonsumsi makanan bergizi dan jarangnya melakukan aktivitas olahraga. Gejalanya dapat ditandai dengan cepat kelelahan dan kepala pusing hingga pucat. Yang ketiga ada anemia atau kekurangan darah. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia ini disebabkan oleh kurangnya mengonsumsi makanan bergizi dan zat besi. Gejalanya dapat ditandai dengan cepat lelah, kepala pusing, pucat, dan jantung berdebar. Yang keempat ada kanker darah atau leukemia. Kanker darah atau leukemia adalah kondisi ketika sel darah merah berubah menjadi abnormal atau menjadi ganas. Sebagian besar kanker ini bermula di sumsum tulang tempat sel darah diproduksi. Kanker darah ini disebabkan oleh kelebihan sel darah putih, kelainan sumsum tulang belakang. Yang terakhir ada jantung koroner. Jantung koroner adalah kondisi ketika arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Penyakit ini menimbulkan keluhan berupa nyeri dada, sesak napas, dan gejala serangan jantung. Jika dibiarkan, penyakit ini akan menimbulkan risiko gagal jantung. Jantung koroner disebabkan oleh timbunan lemak pada pembuluh darah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.